Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ada baiknya sebelum kita membuka pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Bapak ingin menjelaskan kepada kalian mengenai suatu materi, yakni tentang ekosistem. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, kenapa sih antara makhluk hidup harus ada interaksi di antara kedua makhluk hidup tersebut? Pada dasarnya kita ketahui bahwa makhluk hidup harus dapat memberikan timbal balik kepada makhluk hidup lainnya, sehingga mereka dapat memenuhi apa yang ada, kekurangan yang ada pada dirinya, yang mana di dalam suatu ekosistem ataupun makhluk hidup itu harus ada yang namanya komponen biotik dan abiotik, yang mana keduanya harus saling memenuhi. Biotik tidak hanya dapat hidup, tetapi harus ada unsur-unsur lainnya yang harus memenuhi di dalam biotik tersebut. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini terjadi kerusakan ekosistem yang ada di Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, dan berbagai macam kejadian lainnya. Hal ini juga dipaparkan pada Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rum, yakni Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat, di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Hal ini Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hal ini juga agar mereka dapat mengambil suatu pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Baiklah, di sini kita akan masuk pemaparan materi mengenai ekosistem. Sebelumnya, Bapak ingin memberikan suatu soal yang mana di sini silakan kalian membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Di sini Bapak akan kasihkan soalnya, ketika selesai pemaparan materi kalian dapat mengumpulkannya. Di sini terdiri dari 5 soal. Setelah selesai pembelajaran, kalian mengumpulkan apa yang telah kalian diskusikan. Baiklah, di sini pemaparan materi pertama mengenai ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu yang menyangkut ekologi, yang mana di dalamnya terbentuk suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hal ini kita ketahui bahwa adanya suatu toleransi antara makhluk yang biotik dan makhluk yang abiotik yang saling memerlukan dan memenuhi satu sama lainnya. Baiklah, di sini kita dapat lihat mengenai ekosistem yang ada di Indonesia. Apa sih ekosistem yang ada di Indonesia? Banyak kita lihat bahwa ekosistem di Indonesia sangat kaya, yakni seperti hutan hujan tropis, hutan perairan, laut, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya yang memiliki kekayaan serta biota yang sangat melimpah. Di sini dapat kita lihat mengenai ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yang kita ketahui bahwa ekosistem alami merupakan suatu ekosistem ataupun yang terbentuk melalui secara natural atau alami tanpa ada unsur perantara dari makhluk hidup ataupun manusia. Sementara dari ekosistem buatan, yakni merupakan suatu ekosistem yang terbentuk dari perantara tangan manusia, yang komponen yang ada di dalamnya lebih sedikit dan cenderung itu tidak banyak. Di antara dari komponen ekosistem buatan, yakni adalah seperti danau, sawah, waduk, dan beberapa buatan manusia yang di dalamnya sangat sedikit unsur yang menunjang di dalam ekosistem tersebut. Baiklah, masuk ke materi lainnya. Baiklah, di sini dapat kita lihat mengenai komponen ekosistem, yang mana tadi dijelaskan bahwa komponen ekosistem itu ada yang biotik dan abiotik. Dapat kita ketahui bahwa biotik merupakan suatu makhluk hidup yang mana seperti ada tumbuhan, animal, hewan, jamur, dan bakteri. Di dalam ekosistem, tumbuhan sangat memiliki peran yang sangat banyak, yakni mengenai suatu fotosintesis,
dan juga sebagai oksigen bagi kebutuhan manusia. Animal yang kedua yakni hewan. Hewan memiliki fungsi sebagai pengatur keseimbangan, yang mana di dalam ekosistem itu ada yang hewan yang pemakan karnivora, herbivora, dan omnivora. Kita ketahui bahwa di dalam ekosistem terjadi suatu peningkatan produksi dari hewan tersebut, sehingga dengan adanya predator, maka hal ini dapat terjadi keseimbangan yang membuat keadaan yang ada di ekosistem itu tetap stabil dan tidak terjadi kelimpahan yang berlebihan. Yang ketiga dan keempat yakni bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur merupakan decomposer ataupun pengurai dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati, yakni yang tidak dimakan lagi oleh predator, maka sisa-sisa tersebut akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Baiklah, masuk kepada komponen abiotik, yakni komponen yang bukan merupakan makhluk hidup tetapi merupakan unsur dari penunjang adanya ekosistem seperti tanah, air, mineral, dan cahaya, yakni berasal dari matahari ataupun non matahari. Pada tanah memiliki unsur mineral yang mana di dalamnya sangat kaya untuk bagi kebutuhan dari tumbuhan. Yang kedua yakni air. Air merupakan komponen yang berperan sebagai fotosintesis. Di samping itu juga merupakan peran untuk sistem ekskresi bagi metabolisme tubuh kita ataupun bagi hewan sebagai pengangkutan xilem dan floem. Yang ketiga yakni mineral. Mineral merupakan ada yang namanya makromineral dan mikromineral, yakni berupa fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium, dan contoh beberapa lainnya. Yang keempat yakni merupakan cahaya yang bersumber dari matahari yang berperan sebagai fotosintesis dan sumber energi bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Baiklah, lanjut kepada materi selanjutnya. Baiklah, di sini mengenai materi dari rantai makanan. Kita ketahui bahwa di dalam ekosistem ada proses makan dan dimakan, yakni mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan suatu proses rangkaian makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, yakni mulai dari produsen, konsumen, dan decomposer. Yang mana kita dapat lihat pada gambar ini dimulai dari produsen, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dilanjutkan dengan konsumen tingkat 1 dan konsumen pada puncak tertinggi. Setelah proses makan ini berlanjut, maka dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mengalami kematian yang tidak dimakan lagi oleh predator, maka akan diuraikan oleh decomposer, yakni berupa jamur dan bakteri. Baiklah, lanjut kepada materi selanjutnya, yakni jaringan makanan. Pada jaringan makan ini ada yang sedikit membedakan antara jaringan makanan, yakni jaringan makanan merupakan suatu gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau juga tumpang tindih dari suatu ekosistem. Pada jaringan makanan ini dapat kita lihat bahwa kategori makanan yang ada di dalam suatu jaringan makan ini memiliki suatu kategori yang cukup banyak. Tidak hanya terfokus pada satu makanan, tetapi juga terfokus pada kategori makanan yang lain. Tikus tidak hanya dapat memakan rumput, tetapi juga dapat memakan serangga dan beberapa tumbuhan lainnya. Begitu juga dengan konsumen kedua dan selanjutnya sampai pada konsumen tingkat tertinggi, yakni elang. Memiliki kategori makanan yang lebih luas dibandingkan dengan rantai makanan yang hanya terfokus pada satu tahapan makanan sampai kepada tahapan decomposer atau pengurai. Baiklah, lanjut kepada materi dari simbiosis. Kita ketahui bahwa makhluk hidup harus ada timbal balik ataupun toleransi, layaknya seperti manusia kebanyakan yang saling memerlukan satu sama lain. Di sini dapat kita lihat simbiosis merupakan hubungan antara kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau juga merugikan, yang mana di dalamnya ada juga yang mana di dalamnya harus ada suatu wilayah, daerah atau tempat yang kedua makhluk hidup ini dapat bertemu dan saling
bertoleransi ataupun timbal balik di antara keduanya. Di sini dapat kita bagi, yang mana simbiosis ini terbagi menjadi 3, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu simbiosis yang terjadi dan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup. Tidak ada yang dirugikan tetapi saling menguntungkan. Yakni seperti antara lebah dan bunga. Yang mana lebah mendapatkan nektar berupa makanan dari bunga, sementara bunga dapat melakukan penyerbukan. Contoh keduanya yakni seperti antara jalak dan kerbau. Yang mana jalak hinggap di badan kerbau, kemudian jalak itu hinggap di badan kerbau, kemudian jalak akan memakan kutu yang ada di badan kerbau, sehingga kerbau akan mengalami dan tidak mengalami gatal lagi pada badannya karena jalak telah memakan kutunya. Bela untuk yang simbiosis yang kedua yakni simbiosis komensalisme, yakni hubungan antara kedua makhluk hidup yang mana hewan yang pertama diuntungkan, sementara hewan yang kedua atau makhluk hidup yang kedua tidak dirugikan sama sekali. Yakni contohnya antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora hidup di bawah dan berenang di bawah perut ikan hiu. Ketika ikan hiu mendapatkan suatu makanan, maka dari sisa-sisa makanan ikan hiu akan dimakan oleh ikan remora. Dan juga hiu tidak merasakan keberatan atau juga tidak merasakan gangguan dari ikan remora. Sementara ikan remora mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Bela untuk tahap yang selanjutnya yakni dari simbiosis parasitisme, yakni hubungan antara kedua makhluk hidup yang mana makhluk hidup yang satu dirugikan dan makhluk hidup satu lagi diuntungkan, yakni antara virus ataupun parasit yang hidup pada suatu inangnya. Ketika inang itu masih ada di dalam tubuh, maka parasit itu akan terus hidup di dalam tubuh inang tersebut, sehingga yang kita ketahui bahwa sulitnya keluar ataupun sulitnya hilang dari inang yang ada di inang tersebut. Proses hilangnya itu melalui proses dibakar, yang seperti kita ketahui pada masalah yang ada di sekarang, yakni virus corona yang lagi menyebar di seluruh dunia. Yang mana kita ketahui bahwa banyak manusia yang ada kiriman video itu dibakar untuk menghilangkan virusnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan pada tahapan ini. Baiklah, di sini juga ada contoh dari kerusakan ekosistem. Ya, ini seperti penebangan hutan, tanah longsor, dan pengeboman yang ada di Indonesia. Pengeboman yakni dalam artian menangkap ikan dengan cara mengebom, yang merusak terumbu karang dan merusak ekosistem yang ada di laut. Beberapa contohnya yakni penebangan hutan yang menyebabkan suatu tanah longsor. Kenapa? Ketika terjadi penebangan akan menyebabkan tanah longsor karena pada dasarnya air itu ketika turun mereka akan melewati rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan dan tidak langsung terkena oleh tanah. Ketika tidak ada lagi tanaman atau tumbuhan yang ada pada suatu wilayah tersebut, maka air itu akan turun dan melewati tanah-tanah tersebut sehingga mempercepat suatu pengikisan yang ada di tanah. Hal itulah yang menyebabkan suatu tanah longsor ataupun pengikisan yang ada di tanah. Air ketika hujan tidak langsung diserap oleh tumbuhan, melainkan air itu akan ditampung pada dataran terbawah, sehingga dalam kurun waktu maka tumbuhan akan menyerap dari suatu proses yang ada pada tumbuhan tersebut. Itulah mengapa menyebabkan tanah longsor. Beberapa kerusakan lainnya yakni seperti pembuangan limbah yang merusak biota dan air yang ada di dalam sungai tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, di sini saya ingin juga ada bercerita bahwa pernah suatu ketika ada seorang kakek-kakek yang menanam suatu tanaman. Kemudian orang bertanya, "Kenapa sih, Kek?
kakek harus menanam padahal kakek tidak dapat menikmati dari proses yang kakek tanam karena kakek sudah tua. Apa kata kakek tersebut? Bahwa apapun yang kita lakukan selagi itu bermanfaat, sekecil apapun dan dapat dinikmati oleh siapapun, itu justru merupakan amal jariah bagi kita. Hal ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun usaha, tetapi ketika niat yang besar maka hal itu dapat bernilai lebih besar di mata Allah ketimbang suatu perbuatan yang besar tetapi tidak diniatkan dengan hal yang baik. Itu tidak ada nilainya dan justru akan menyebabkan kita cenderung pada suatu hal yang salah. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada semuanya bisa bermanfaat walaupun dalam waktu yang singkat. Tetap jaga kesehatan, cintai diri kalian, dan tetap jaga stamina kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di comment, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.